Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Aulia Urifki, NIM 105190511, Anggun Adinda Murdiani, NIM 105190486, Dewi Fitriana, NIM 105190489, Jordi Rahman, NIM 105190442, Fadla, NIM 105190457, Mira Rosmita, NIM 105190456, Merlin Giti Sisilia, NIM 105190439. Kami akan menjelaskan materi yang berjudul Pinjaman Daerah, Obligasi, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, dan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran. Dan materi tersebut akan dijelaskan oleh Saudari Dewi dan teman-teman yang lain. Pengertian pinjaman daerah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pada masa yang akan datang, pinjaman daerah akan memegang peran yang penting sebagai salah satu sumber dalam pembiayaan pembangunan daerah. Selanjutnya, obligasi daerah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 per PMK 07 per 2006, obligasi daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Obligasi ini tidak dijamin oleh pemerintah pusat, sehingga segala resiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan obligasi daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kemudian tujuan dari penerbitan obligasi daerah adalah untuk membiayai suatu kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, perlu diperhatikan bahwa penerbitan obligasi ini tidak ditujukan untuk menutup kekurangan kas daerah, namun obligasi daerah akan diperjualbelikan di pasar modal dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Fadla. Kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kerjasama pemerintah dan badan usaha merupakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam hal penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifik umum yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, BUMN, BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Kerjasama pemerintah dan badan usaha bisa diprakarsai oleh pemerintah maupun badan usaha dengan syarat harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan proyek yang diprakarsai, serta proposal yang diajukan harus memenuhi persyaratan kesesuaian dengan rencana induk sektor dan kelayakan secara ekonomi maupun finansial. Tujuan penggunaan skema KPBU. Yang pertama, mencukupi kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur secara berkelanjutan melalui pengarahan dana swasta. Yang kedua, penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efisien, efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu. Yang ketiga, menciptakan iklim investasi yang mendorong partisipasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Yang keempat, mendorong prinsip pakai bayar oleh pengguna, atau dalam hal tertentu, mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna. Yang terakhir, memberikan kepastian pengembalian investasi badan usaha melalui pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada badan usaha. Pembiayaan investasi non-anggaran. Pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah atau PINA adalah skema pembiayaan proyek infrastruktur
tanpa melibatkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, melalui penggalangan sumber pembiayaan alternatif agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek strategis nasional yang membutuhkan modal besar, tetapi dinilai baik secara ekonomi dan menguntungkan secara finansial. Pembiayaan investasi non-anggaran merupakan alternatif pendanaan yang difasilitasi oleh pemerintah pusat guna mengatasi kendala pembiayaan ekuitas proyek infrastruktur. Fungsi pembiayaan investasi non-anggaran yang berasal dari 3 konsep yaitu fasilitas, ekonomi, dan people leaning, yang diharapkan mampu mengakomodasi dukung pemerintah dalam tahap transaksi finansial, konstruksi, dan operasi. Sekian penjelasan materi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.